Assalamualaikum semuanya. Saya Indah Pramudita dengan NIM 2020403020 dari kelas 20 Ilmu Perpustakaan A. Di sini saya akan bercerita cerita fabel yang berjudul Semut dan Belalang untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah storytelling. Yuk langsung saja simak videonya. Di suatu hutan yang lebat dan indah, sekawanan semut sedang bergotong royong mengumpulkan makanan ke rumah mereka. Dengan bersemangat, mereka saling membantu, membawa berbagai macam jenis makanan, seperti sayur, buah, yang langsung mereka petik dari sekitar hutan. Ketika sedang asyik berjalan, belalang yang melihat kegiatan gotong royong para semut, mulai penasaran dan mendekat. Dengan lantang, belalang pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan, wahai para semut?" Salah satu semut pun menjawab dengan tidak kalah lantang, "Kami sedang mengumpulkan dan menyimpan persediaan makanan untuk musim dingin." Mendengar jawaban dari salah satu semut itu, belalang pun tertawa keras. "Hahaha, kalian ini terlalu rajin. Musim dingin masih sangat lama. Harusnya kalian bersantai-santai saja seperti aku." Belalang sangat bersemangat meledek para semut. Akan tetapi, para semut tidak menghiraukan ledekan itu. Mereka tetap bersemangat dan mengambil banyak makanan. Beberapa bulan kemudian, musim dingin pun tiba. Belalang mulai panik karena persediaan buah dan sayur di sekitar hutan sudah hampir habis. Ia hanya bisa menemukan sedikit makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Berhari-hari setelahnya, belalang benar-benar kehabisan makanan. Dengan langkah lemas, ia berjalan ke rumah para semut. Semut yang membukakan pintu tentu saja kaget melihat wajah pucat belalang. Dia pun spontan bertanya, "Ada perlu apa kamu kesini, wahai belalang?" "Aku kelaparan. Boleh aku meminta sedikit makanan kalian?" Semut pun spontan menjawab perkataan belalang. "Apakah kamu tidak malu sudah pernah meledek kami yang bersusah payah mengumpulkan makanan?" Belalang pun tersinggung mendengar pertanyaan salah satu semut itu. Ia segera membalikan badan dan langsung pulang ke rumah. Beberapa waktu setelahnya, para semut pun mulai mengkhawatirkan belalang. Mereka dengan berbesar hati mengambil beberapa buah yang ada di tempat penyimpanan makanan, lalu membungkusnya ke dalam kain yang berwarna coklat. Semut yang membukakan pintu tadi bertugas untuk mengantarkan buah-buah itu kepada belalang. Akan tetapi, sesampainya di sana, tidak ada jawaban yang terdengar. Karena khawatir, semut kembali ke rumah dan meminta bantuan semut yang lain untuk membuka pintu rumah belalang. Setelah bekerja sama, mereka berhasil membuka pintu rumah belalang. Mereka sangat terkejut ketika menemukan belalang yang pingsan kelaparan. Salah satu semut pun segera membuka mulut belalang dan memberikannya air perasan buah jeruk. Tidak lama setelahnya, ternyata cara itu berhasil. Belalang terbangun dan ia tidak percaya para kawanan semut sedang berada di rumahnya. Belalang segera menyadari kesalahan yang telah ia lakukan. Dan ia pun segera meminta maaf kepada para semut. "Maafkan aku, seharusnya aku tidak meledek kalian. Seharusnya aku mencontoh sikap rajin kalian." Kawanan semut pun mendekat dan memeluk belalang. Mereka saling memaafkan dan akhirnya menjadi teman baik. Pesan moral yang dapat saya sampaikan dari cerita fabel Semut dan Belalang adalah kita harus mampu menyiapkan segala sesuatu sebelum masalah terjadi. Jadilah pribadi yang rajin seperti semut, dan kita tidak boleh malas dan ceroboh seperti belalang. Dan seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Baik, itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila afwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.